Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 258 ayat 1 sampai 2, ku ingin selalu dekat padamu. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati melalui sabda Tuhan
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai 3, ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan menaati padamu. Engkau juru selamat, bahagia sengsara karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan menaati padamu. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal budi, kiranya menyertai hati dan pikiran kami. Amin. Dari surat Yakobus yang dialamatkan kepada orang-orang Kristen di perantauan. Jadi alamatnya adalah jemaat Kristen di perantauan, termasuk sama kita di Medan ini. Dari pasal 1 ayat 22 sampai 25, demikian dalam nama Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh
perbuatannya. Jadi hidup yang benar dengan hukum Tuhan, itu tema kita. Jadi hidup yang benar seperti apa? Ya, kalau sesuai dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan banyak aspeknya. Tapi Yakobus di sini menyimpulkan ada dua kuncinya. Yang pertama, mendengar. Mendengar, ya tidak hanya mendengar dengan alat pendengar kuping, tapi juga membaca. Membaca firman Tuhan, hukum Tuhan. Termasuk juga setelah mengetahui firman Tuhan, pada waktunya dia berbicara tentang firman Tuhan. Banyak ayat-ayat firman Tuhan. Kemudian lanjutannya lagi, selain berdiskusi, dia bersaksi, berkhotbah, menasehati dengan firman Tuhan. Tapi itukah yang sebenarnya hidup yang benar menurut hukum Tuhan? Yakobus di sini melengkapi bahwa hidup yang benar, hidup orang Kristen yang benar itu tidak hanya mendengar saja, tidak hanya mengetahui saja, tidak hanya mendiskusikan saja, tidak hanya bersaksi saja, tidak hanya menasehati saja, tapi juga melakukannya. Nah, ini melakukannya. Jadi penekanan surat Yakobus kalau kita baca itu keseluruhan, dia menyoroti hidup orang Kristen yang tidak berbuah. Sudah banyak mendengar firman Tuhan. Tentu kalau latar belakangnya orang Yahudi, dari hukum Taurat Yahudi, dari firman-firman Tuhan yang disampaikan para nabi. Nah, dari Yesus juga seperti kita. Ayat-ayat dalam Alkitab sudah banyak kita dengar, sudah banyak kita ketahui. Malahan seperti kami pengkhotbah ini sudah banyak berbicara, bersaksi atau membahas atau menasehati orang-orang dengan ayat-ayat firman Tuhan. Tapi tunggu dulu, apakah sudah melakukan? Nah, sekarang melakukan bagaimana? Melakukan juga di sini ada dua sorotan di sini tentang perilaku hidup beragama atau hidup berkristen atau bergereja, termasuk kita. Yang pertama, kalau kita kaitkan dalam epistel tadi dari Yesaya pasal 58 itu. Jadi ada di sana kesalehan yang palsu. Ada di sana praktek keagamaan, melaksanakan hukum-hukum Tuhan dalam seremonial, dalam lahiriah. Tetapi sebenarnya mereka itu sekaligus dalam waktu yang lain atau dalam waktu yang berbarengan melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri. Ini boleh kita lihat dalam praktek, dan itulah yang disorot oleh Nabi Yesaya, termasuk yang disorot oleh Yesus, termasuk yang disorot oleh Nabi Yakobus. Kamu berpuasa, tetapi sekaligus menindas. Kamu buat puasamu itu berbantah, berkelahi, atau menindas orang. Nah, ya mungkin kita juga dengan mendalihkan ya peraturan agama, kebijaksanaan
pelaksanaan gereja. Pernah ada pernyataan seperti ini. Dogma suatu gereja dan kebijakan suatu gereja, termasuk kebijakan majelis, bukan identik dengan hukum Tuhan. Banyak kebijakan-kebijakan gereja, agama, praktek-praktek agama yang sesungguhnya tidak konsisten dengan hukum Tuhan itu sendiri. Contohnya, ya, misalnya ada ucapan mengatakan hamba Tuhan, iya, atau yang dipilih Tuhan. Betulkah para pendeta atau para pengurus gereja, termasuk Amang Sintua, pilihan Tuhan? Nah, ini renungan juga kepada para pekerja gereja, para aktivis kerohanian. Betulkah dia melayani Tuhan? Atau dan lain-lain. Ini disorot oleh Nabi Yesaya. Perayaan-perayaan agama, giat, persembahan-persembahan, perpuluhan, korban-korban bakaran, puasa, ya, itu dilaksanakan secara tradisional, lahiriah, bisa nampak. Tapi apakah tidak ada juga di dalam praktek-praktek mereka yang menyebut orang-orang agama, orang-orang gereja, aktivis-aktivis kerohanian yang bertentangan sebenarnya dengan firman Tuhan, pilihan Tuhan? Mengapa harus ada kampanye? Mengapa harus ada tim sukses? Ya, itu coba kita renungkan. Pernah saya ngomong-ngomong dengan seorang senior saya. Iya, bagaimanakah kiranya gereja? Apakah sudah waktunya, belum waktunya, cara-cara pemilihan pengurus gereja termasuk ke tingkat pusat dengan apa yang telah dipraktekkan oleh para murid ya Yesus. Kita bisa lihat di kisah para rasul. Mereka memang menggabungkan, mereka yang dipilih menjadi pengurus gereja, iya, adalah orang-orang yang telah hidup dalam firman Tuhan dari pengalaman. Nah, terus apakah perlu tim memenangkan calon? Ada 2 calon. Kita ingat itu, pengganti Judas Iskariot. Ada Justus, ada Matias. Nah, itulah yang menurut penilaian sikap mengikut Tuhan, ya bisalah, tidak tercela. Tapi untuk memenangkan 2 calon ini, apa yang dilakukan? Mereka berdoa. Murid yang 11 berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka buang undi. Iya, ya Tuhan. Mereka yang terpilih nanti, itulah yang dipilih Tuhan. Buang undi. Maka yang terpilih Matias. Itulah pengganti dari Judas Iskariot yang telah menerima hukumannya. Nah, seperti itu ada dalam Alkitab. Tapi mengapa harus ada lagi praktek-praktek tidak berdasarkan cara-cara yang telah dipraktekkan oleh para rasul? Nah, ini jadi renungan untuk kita semua. Jadi ini menjadi masukan kepada kita. Sudahkah kita melaksanakan
tugas kita sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Memang ada pembelaan diri, kan tidak ada yang sempurna. Dangadong nasir sir, nah, kan seperti itu. Kita kan belum malaikat, iyalah. Itu benar. Tapi apakah kita sudah berusaha? Nah, ini menjadi sorotan dalam teks kita hari ini. Berbuat, melakukan praktek-praktek kekristenan, kegerejaan, kerohanian dalam tanda kutip. Ada bentuknya rohani tapi substansinya belum tentu, Tuhan yang tahu. Nah, oleh karena itu kita dikritik sekarang, diri kita yang berdiri di mimbar ini juga. Mungkin ada satu renungan dari ya sudah pernah saya ungkapkan itu, Epurus Justin almarhum. Ula-ula nama tolpeng dohi. Alai di parar Tuhan. Kita ini adalah alat yang sompel. Tapi itu pun masih dipergunakan oleh Tuhan. Jadi jangan menganggap diri benar. Pengkhotbah ini pun jangan menganggap diri benar. Iya, Tuhan yang menyorot. Rasul Yakobus yang menyorot. Oleh karena itu, kita tadi kan sudah minta ampun dalam pengakuan dosa. Kiranya Tuhan mengampuni kita. Jadi praktek-praktek keagamaan, praktek-praktek tanda kutip kerohanian, kegerejaan, ya sudahkah sesuai dengan hukum Tuhan yang sesungguhnya? Baru dalam teks yang kita baca tadi, Yakobus, ada praktek yang kedua, yaitu mendengar, merenungkan. Kan diumpamakan tadi kan seperti seseorang melihat cermin. Nah, hukum Tuhan itu, firman Tuhan itu kan seperti cermin bagi kita. Iya. Nasihat-nasihat sudah dilaksanakan supaya menjauhkan yang kotor dan kejahatan-kejahatan. Tetapi setelah disadari, direnungkan oleh seorang yang melihat cermin, dirinya ini penuh dosa. Tapi setelah itu lupa lagi. Olah di gereja mah bedia alai anggoi pasaroba atau emak ya juruh itu. Ya, seperti itu. Artinya kita mentolerir praktek-praktek yang kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Boido margabus asal matu nadengga. Nah, ya, bisa berbohong, bisa mencuri asal untuk kebaikan. Nah, ya, tentu definisi berbohong dan mencuri juga masih perlu dibahas. Artinya bahwa kita sering ya mengetahui firman Tuhan, memahami firman Tuhan, mengucapkan firman Tuhan, menasehatkan dengan firman Tuhan. Tapi apakah kita sendiri telah melakukannya? Oleh karena itu, ini sudah biasa kita dengar nasihat ini, bahwa tidak cukup hanya mendengar, tapi juga melakukannya. Melakukan yang benar, mendengar yang benar, dan Tuhan menyempurnakan. Itulah kehidupan yang bahagia di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang memberi, lebih berbahagia orang yang memberi. Memberi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain daripada menerima. Menerima juga senang. Iya. Bukan yang banyak itu yang baik. Tetapi yang baik itulah berpengaruh yang banyak. Pernah saya dengar ilustrasi dari teman pengkhotbah. Jadilah seperti iman keranjang kosong katanya.
keranjang kosong. Seperti apa itu? Nah, kalau keranjang kosong atau keranjang berisi ubi, kalau di kampung kan biasanya mencuci ubi, apakah ubi jalar, ubi kayu, kan dibawa ke pancuran. Nah, jadi dibersihkan di bawah pancuran air. Nah, air tidak tertampung, dalam arti tidak berisi. Keranjang sudah lama dia menampung air, tapi airnya tidak tinggal di dalam keranjang itu. Tapi pengaruhnya keranjang menjadi bersih, ubi jalar menjadi bersih. Ya, seperti itulah kadang-kadang kita. Tidak tahu kita, seperti baru kita mendengar khotbah misalnya dari gereja. Setelah keluar gereja, ya anak kijam itu, apa tadi khotbah itu ya. Tidak tahu lagi, udah lupa. Tetapi hidupnya ya berpengaruh. Artinya tidak bisa menghafal, tidak mampu menjelaskan, tapi hidupnya berubah lebih baik. Lebih baik seperti itu daripada banyak tahu, banyak ngomong, tapi sedikit berpengaruh memperbaiki kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita renungkan firman Tuhan. Hidup yang benar tentu sesuai dengan hukum Tuhan, mendengar yang benar dan melakukan yang benar. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Ajarlah kami supaya kami dapat hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan, agar kami mampu dan benar melaksanakan apa yang sesuai dengan hukum Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap dan tiada yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Dari surat Paulus pasal 12 ayat 1, demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin.
Kita menyerahkan persembahan ini untuk kerajaan Allah. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebahagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus mengenal. Janganlah takut dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur Bapa arti hidupku, bukankah ungkapan syukur karena Kristus menerus bertobat padamu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Salam.